matang belum bisa Matang nih, bentar lagi nih. Wah, ternyata seenak ini ya. Halo guys, welcome back di channel Sehat bareng Chef Devan. Hari ini istimewa banget karena chef nggak masak di dapurnya chef. Udah pasti tahu dong, chef lagi di gym kampung bersama dengan Bang Kris Putra. Apa ini? Bang Kris Putra dan saya, kita akan challenge masak. Bang, kita masak deh, jangan nge-gym mulu. Iya, masak ya? Iya dong, bener nggak? Tapi masak apa dulu? Oke, gimana kalau kita ngadu ilmu masak? Oh, adu ilmu masak boleh. Boleh, siap. Ayo. Spesialis tempe. Oke, berarti kalau gitu Chef Devan akan bikin nasi kapsa dengan si jagoannya Bang Kris tempe. Oke, siap. Kita buktiin siapa yang paling kuat. Nanti kita Siapa yang paling enak. ya, oke. Nanti kita akan spill satu persatu resepnya dan metode-metodenya. Dan tungguin sampai habis. Nanti kita akan tunjukin siapa masakan yang paling enak, Chef Devan atau Bang Kris Putra. Nah, Chef, sekarang kita harus masak. Tapi bentar. Bang Kris mau nanya nih. Yes. Chef, berapa lama ini? 20 menit. Lama banget. Ya dong, kan masak nasi. Oh, iya. Oke, tapi Bang Kris lebih sebentar. Tapi saya pengen lihat dulu nih. Apa aja resepnya? Oh, oke. Yuk, kita mau bikin nasi kapsa rice. Udah pasti ada proteinnya ya. Kita ngintip dulu. Ini bahan-bahannya teman-teman. Chef pakai basmati rice. Oh. Lalu kita punya lemon. Kita ada kismis. Ini yang non sugar. Nah, ini udah chef rendam dengan air stevia. Wih, Ya, jadi dia manis ya? low kalori tapi tetap Oke. karena pakai stevia. Lalu tomat. oke. Bawang Chef, ini bombay. air apa ya? Sorry. Ini dari kismis. Oh, dari Ya, kismis. kismis. Oh, oke. Berikutnya ini adalah Middle East herbs-nya. Ini Oh. ada Arabic spices-nya, yaitu ada cengkeh, kapulaga. Nah, ini jira. Jira itu jinten. Oh, Terus- jira itu kalau misalkan orang Islam yang berjuang di jalan Islam itu jira. Itu apa ya? Jihad, Chef. Ah, Jihad. jihad. Ah, lu gimana sih? Iya, itu jihad ya. Oh, iya. Ini kayu manis. Ini anistar, bunga lawang, ada Oke. lada putih. Oke. Itu bukan bintang kehidupan, Chef. Bintang kejora. Oh, bintang kejora. Ada ayamnya juga? Ada dong. Wih. Kita pakai protein nih. Kita pakai 350 gram. 350 sampai 400 gram. Oke, kita timbang dulu, Chef. Oh iya, timbang dulu. Timbang dulu. Kita berapa nih ya? Kita lihat 1 2 3 0. 37. 37 ya. Buang air dikit lah ya. Ya, Jadi 35 lah ya. 35 lah, let's say 35 lah ya. Mau lihat prosesnya? Let's go bareng Oke. Bang Kris. Let's go. Kita pengen lihat dulu. Supaya tidak ada dusta di antara kita. Kalau jagoan mah biasanya diem dulu. Oh iya, siap. Oke. Oke, kita mulai ya teman-teman. Oke. Nah, kita siapin pancinya. Ih, dari kompor sekecil ini bisa bikin makanan enak. Yoi. Nggak yakin saya. Kita lihat dulu ya. Iya. Ini pertama kita masukin dulu air 1 liter 200. Oke. Karena ini harus healthy Bang Kris. Jadi saya nggak pakai minyak, jadi kita nggak tumis di awal. Oh iya, jadi Iya emang langsung dong nih ya. Langsung. Langsung. Airnya aja berarti ya. Airnya aja. Oke. Lalu kita masukin dulu ayamnya. Dengan begini kita akan mendapatkan kaldu ayam murni. Gitu. Oh, berarti kuahnya itu pakai kaldu ayam. Kaldu ayam. Setelah Oke. itu chef masukin kayu manis dan yang tadi tuh semua Arabic spice. Arabic spice ini wajib. Wajib. Wajib ya, karena Wajib. emang ini masakan khas Arab gitu ya. Arab, betul. Oke. Wih, ini chef bener-bener ya, pakai bumbunya emang banyak nih. Banyak. Banyak bumbunya ya. Oke, Nih, kayu Chef. manis, Kayu manis, bunga lawang. bunga lawang. Bunga lawang tahu nggak artinya? Bunga yang ada di pintu. Betul. Emang lawang pintu ya? Iya, lawang pintu. Berarti memang ini Wong Jawa, aku wong Jawa iki. Oh. Orang paham nggak? Ini bunganya berarti pohonnya di depan pintu. Iya. Terus cengkeh, Cengkeh. terus jinten sama lada putih. Oh, jinten sama lada putih nih. Yes. Wih, ini bumbu-bumbunya emang udah pada apa? Ini udah ditakar ya, Chef? Nanti chefnya resepnya ditulis ya? Iya. Di bawah ya. Kalau Bang Kris pakai timbangan chef ada di tangan chef. Wih. Iya, beda. Emang kalau udah mahir beda. Beda, weh. beda. Kalau kayak gitu bukan Bang Kris, namanya Chef Kris berarti. Iya, betul. Nah, selanjutnya karena nasi kapsa itu identiknya dengan tomat. Jadi saya juga masukin tomat. Bentar. Ini mau sombong atau gimana motongnya gitu? Oh iya, ini standar lah kita kalau di dapur kan gitu. Sambil merem juga bisa ini. Oh. Kalau gitu doang. Ini. Betul. Nah, hari ini kita akan tes bikinin Bang Kris dengan satu bumbu aja, yaitu Oke. master bumbu.
Oke. Cuma pakai ini aja, Cuma pakai ini aja. nggak pakai yang lain. Nggak pakai yang lain. Nah, saya juga sama, cuma pakai bumbu satu doang. Nah, ini Bang Kris istimewanya dia tuh tidak mengandung MSG dan dia juga tidak mengandung gula sama sekali. Oh gitu. Ya, di Oh, prosesnya juga dari fermentasi kedelai sehingga dia tidak menggunakan minyak dan Kuat lemak nggak, kuat tambahan. nggak? Oh, iya. Kuat nggak? Ya ngetes ya kan, ngetes dulu. Ya nggak? Gimana sih? Masa buka aja dari tadi ngek. Ya sebenarnya saya kuat, cuman ya buat apa punya otot gak bisa buka Iya, toples. Nah, takaran saya kalau per 300 ml beras itu saya pakai 1 sendok makan. Oke. Jadi di resep ini saya menggunakan 2 sendok makan aja. Karena kita akan menghasilkan kurang lebih 2 kilo nanti hasil akhirnya. Oh iya. Iya. Berarti timbangan matangnya ya, Timbangan matangnya. Oke. Cuman teman-teman kalau yang udah punya ini di rumah harus sesuaikan sendiri lagi dengan level asin yang kalian suka ya. Oke. Ini bumbunya udah asin ya? Udah asin, udah asin. Oke. Jadi ringkas banget nih kalau kemana-mana kita cuma cukup bawa ini. Jadi chef nggak pernah bawa kayak ekstra garam, bumbu yang bawang-bawangan itu Cuma semua satu bumbu aja. satu udah ada di sini semua gitu. Nah, Chef, kan saya juga sering nih, ya kan, Yes. pakai bumbu-bumbu. Biasanya rata-rata kan bumbu ini tuh menggunakan bumbu-bumbu yang serbuk gitu kan, Chef. Nah, itu gimana tuh? Bedanya apa sama ini? Oh iya, jadi kalau yang bumbu-bumbu serbuk itu sebutannya adalah dry rub. Nah, kalau ini adalah wet rub. Oke. Nah, bedanya adalah level marinasi dan tingkat penetrasi marinasinya ke dalam si protein atau makanannya. Oke. Artinya gini, kalau misalkan kita menggunakan dry rub, dia untuk bisa mempenetrasi ke dalam proteinnya, dia butuh waktu lebih lama karena dia tidak ada kandungan cairannya. Oke. Sehingga biasanya akalinnya kalau teman-teman yang menggunakan dry rub di rumah, beberapa brand kan sudah banyak tuh yang menjual dry rub. Nah, jika teman-teman menggunakan dry rub, saran terbaik adalah potongan-potongan dagingnya dibuat lebih kecil-kecil. Oh, biar Atau lebih tipis- meresap. Iya, lebih cepat meresap. Oke, oke. Atau biasanya si dry rubnya itu dicampur dengan air dulu. Biar dia lebih basah. Kenapa? Karena kita butuh Oke, oke. air untuk mempenetrasi bumbunya masuk ke dalam si proteinnya. Oke. Karena ikatan protein itu sendiri kan juga ada kandungan air sama lemaknya Betul, dan betul. proteinnya. Nah, air dan air itu biar ketemu satu molekul masuk ke dalam si serat dagingnya. Oh, oke. Nah, Oke. kalau Masuk ke dalam molekul ATP-CP. Ya. Kan sebuah tenaga untuk ayam, Iya. hidup lagi dong Iya. ayamnya. Berotot lagi ayamnya. Berotot lagi. Nah, Bang Kris, ini prosesnya kita tinggal tunggu sampai mendidih dulu. Sampai mendidih. Sampai mendidih. Setelah mendidih, kita baru akan masukin si berasnya. Oke. Jadi ada dua kali proses ini, menunggu mendidihnya kurang lebih 5 menit. 5 menit tadi Ya, ya. sampai dia mendidih. Sambil nunggu mendidih, Bang Kris masak apa hari ini? Bisa nggak kita lihat? Kita langsung nih. Tadi masaknya udah masak nasi. Kalau Bang Kris sekarang masaknya tempe, protein, ya kan? Nah, untuk masak tempenya ini gampang banget. Yang paling penting kalian pijit-pijit tuh. Dipijit gini, dipijitin dia. Biar dia rileks, Bang Kris. Biar dia rileks. Jadi ototnya nggak tegang gitu loh. Kan kalau kita habis latihan harus pelemasan. Lemas. Jadi biar nanti dia masuk dalam otot kita tuh gampang. Wah, kita pisan ya, tingali. Pokoknya diremas-remas kayak gini, ya kan? Ini fungsinya sebenarnya biar hancur aja teman-teman. Soalnya kan kita pengen bikinnya orak-arik tempe. Orak-arik tempe, Iya, oke, tapi oke. tetap kita cuma pakai satu bumbu. Nah, bumbu ini aja. Oke? Nah, kita menggunakan bumbu miso. Ya, ini favorit Bang Kris nih. Kalau bumbu miso ini dia udah cuma pakai satu bumbu aja, nggak usah Yes. bumbu-bumbu yang lain. Ya kan? Nah, kalau udah kayak gini, ini udah tinggal di saya juga bisa, Chef, nah, kayak gini. Coba. Hati-hati, Bang Kris. Tusuk, gitu, aman. Ya lulus lah. Besok bisa kerja di dapur saya. Nanti siapa yang pengen jadi influencer fitness? Oh iya. Iya, udah, masing-masing aja. Iya. Dalam mimpi saya, jadi saya suka inilah apa? Ya menjadi kepala restoran, tahu kan? Oh, dalam mimpi apa tadi gimana? Oh enggak, tadi itu keceplosan aja. Oke. Ya, biar nggak terlalu ini kan, nggak terlalu banyak kan. Nah, kita pakai 1 sendok. Tuangnya, Chef. Ya Allah, Masya Allah, enak banget, Chef. Nih, cobain, Chef. Enak banget. Udah jos ini ya. Udah jos ini, ya kan? Nah, kita ini kan nggak pakai minyak nih, ya kan, Chef? Tapi Yes. tenang, Bang Kris itu chef yang handal. Oke. Kita kasih air dulu. Ya kan? Oh iya benar. Berusaha healthy. Ini influencer fitness Iya, ini. Healthy, ya kan? Nah, ya kan? Nah, jadi Bang Kris biasanya pakai air kayak gini. Tapi kalau teman-teman di rumah nih, pada pengen pakai minyak ya nggak apa-apa. Ini mah cuma versi Bang Kris aja. Yes. Versi Bang Kris Putra ya, biar
tetap bisa inilah apa namanya healthy ya kan. Nah, ini udah mulai panas, sudah mulai ngebuih. Oh iya. Ya kan. Nah, kita langsung masukin ininya. Ya kan. Kalau Bang Kris itu biasanya itu kalau misalkan masak tempe kayak gini, wah ini tuh udah tau gak sih? Ini tuh udah apa ya? Bisa dibilang tuh udah bener-bener menjiwai gitu. Mendarah daging. Udah doyan banget sama Udah tempe. doyan banget, ya, Iya. bener. Itu kalau ibaratnya tuh kalau di seset keluar tulisan Iya, tempe. Soalnya viral. Iya. Bumbunya. Karena kan dia bumbunya ini, Chef. Chef tadi bilang kan, kalau bumbu yang udah tadi naon sih, dia teh dry rub, aya nu dry rub itu dia udah mengandung air, jadi dia penyerapannya akan lebih gampang. Lebih gampang, betul. Seperti itu. Nah, kita ini kalau misalkan masak kayak gini tuh sebenarnya saya tuh udah jago banget, Chef. Cuman ya Kelihatan. kebetulan belum rezekinya aja disuruh kayak dipanggil master chef Master gitu. chef. Aduh, saya udah kayak gini guys. Chef kekar Indonesia. Iya. Weh. Iya. Nih nanti ada ini lagi siapa? Chef Juna nonton bahaya. Oh iya, Chef Juna nonton bahaya. Iya. Halo Chef Juna. Halo Chef Juna. Bang Kris bercanda Chef Juna. Oke. Nah, Gampang banget ini ya Bang Kris ya. oh gampang, udah tinggal diaduk-aduk aja. Yang paling penting api jangan kegedean karena kita ini nggak make apa namanya minyak. Kita nggak pakai minyak, jadi biar nggak nempel. Oh paham. Berarti sebenarnya kita tuh bangun otot untuk masak sendiri nggak seribet itu ya? Nggak seribet itu, orang tinggal dicampurin doang kok, ya kan? Itu apa, Bang Sini. Nah, ini tuna. Tahu tuna, Chef? Tuna tahu ikan ya? Iya, tuna tuh lihat tuh. Ini kita tinggal campurin aja nih, ya. Agak susah lagi, ya kan? Mau saya bantu? Oh nggak usah, Ya. saya bisa sendiri. Oh iya. Saya udah jago banget sebenarnya. Oke. Nah, sekarang kita langsung tumpahin ke sini, ya kan tuh. Wuhu, ya kan? Ini juga tanpa kali. minyak ya tunanya ya? Iya nih, enak nih. Wah, jos banget. Kan Bang Kris selalu menyuarakan protein karena protein itu artinya protein atau zat pembangun yang utama yang akan membantu membangun massa otot kalian, rambut, kuku, ya kan? Itu semua tuh protein, ya kan? Nah, kalau teman-teman kekurangan protein, maka ya akan kurang bagus teman-teman buat teman-teman. Tapi apakah bisa Bang bangun otot kalau misalkan proteinnya kurang? Bisa, tapi lama. Istilahnya bahan bakunya kan kurang, jadi agak prosesnya agak lama. Tapi sebenarnya teman-teman udah makan protein setiap hari, masakan dari mama, masakan dari siapapun, nasi padang atau mungkin masakan dari ini mungkin apa warteg kayak gitu, ya. itu udah ada protein, ada tempenya, ayam telur, penyet, ya. ayam gitu, itu udah termasuk ada proteinnya juga, kayak begitu guys ya. Oke. Nah, ini kita bikin agak nyemak ya, biar lebih apa namanya juicy, ya kan? Ini saya nggak mau kalah bahasanya. Saya tahu nggak? Saya pernah ini Chef, apa namanya ikut kontes gitu kan? Kayak healthy kitchen gitu, healthy kitchen ya dalam mimpi saya, dan itu apa namanya saya juara Chef. Iya dalam mimpi saya ya. Saya pernah ikut kontes bodybuilder juga Bang Kris. Oh gitu. Pernah ikut kontes bodybuilder juga Bang Kris. Oh gitu. Iya, saya naik panggung. Iya, juara juga sih. Harapan 3 Harapan bangsa. Iya. Dalam mimpi saya. Kan mimpi aja dulu. Iyalah, bener lah. Cocok. Nah, ini kayak gini nih. Ini berapa lama Bang Kris masaknya? Yang ini? Ini kita masaknya kurang lebih ada di angka 10 menitan lah, nggak lama. Cepet ya. Iya, cepet. Kan tadi manasin itu. Kalau misalkan ada yang pakai minyak nih, manasin kayak cuman kurang dari 1 menit kan manasin bumbunya dulu tuh, ya kan? Baru masuk tempenya. Ya 10 menitan jadi nih. Iya, tuh. Udah mulai harum, udah mulai matang, udah mulai kering, nanti udah tinggal disajiin deh. Ya kan, kayak gini. Ini masakan yang menurut Bang Kris paling gampang, paling enak, simple, dan nggak harus pakai apa-apa lagi, tapi looknya lihat tuh, ya kan? Ya kan nih, makannya protein kayak gini, ya kan? Tahu, tempe, telur, daging ayam, daging sapi, daging mantan, enggak, daging mantan nggak ada Chef, nggak boleh. Mantan tuh harus dibuang pada tempatnya Chef. Oh iya benar. Halo mantan. Banyak ya mantannya. Wah, kacau nih. Kalau banyak tuh bahasa Inggrisnya ada S-nya, mantans. Oh, mantan. Oke, nah ini udah matang nih, yang dari Bang Kris nih ya kan. Tinggal nunggu kering aja kali. Kita tinggal nunggu kering aja, tunggu sebentar, habis itu udah tinggal disajikan. Nah guys, lanjut aja langsung di part 2. Kalau tempenya Bang Kris udah 75% jadi, sekarang Chef Dev, Bang Kris lagi makan apa sih? Kemangi. Oh, kemangi. Sunda iya teh. Oke. Karena 75% tempenya Bang Kris sudah hampir jadi, kita lanjut langsung masak nasi kapsa rice-nya ya teman-teman.
Kita buktiin aja siapa yang paling enak. Nih Bang Kris, stoknya dia udah jadi nih, udah mendidih. Nah berikutnya tinggal kita masukin berasnya 500 gram. 500 gram. 500 gram. Nih, ini setahu chef ya. Yes. Chef Chris ya, Chef Yes. Chris ya. Setahu saya nih chef. Yes. Ini tuh biasanya kalau nasi itu kan dari awal. Ya. Ini bisa di akhir. Nah, ini ceritakan Oh, bagaimana. bisa banget. Karena sebenarnya proses masak di rice cooker pun juga sebenarnya adalah mendidihkan airnya dulu. Sama aja. Jadi sebenarnya kalau kita masak nasi nggak harus dari aron dulu, lalu dikasih air. Karena kalau prosesnya dari aron dulu, baru dikasih air, sebenarnya 2 kali kerja Bang Kris. Kenapa 2 kali kerja? Karena dia butuh waktu untuk jadi ketika nasinya berasnya udah panas, disiram lagi sama air, turun lagi suhunya. Suhunya turun lagi, tunggu didih lagi, baru proses memasaknya. Sedangkan dengan Jadi selama ini saya salah dong, chef. nggak ada yang salah, Bang. Oh, nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah. Cuma mungkin saya lebih benar aja untuk yang sekarang. Lebih benar. Oke, masuk. Ya gitu lah, ya, pokoknya nggak ada yang salah lah itu ya, Bang. ya. Oke. Nah ini berikutnya kita tinggal aduk sampai nanti dia menunggu boil nih. Kalau Oke. hitungan saya nggak lari sih, kira-kira 10 detik lagi udah boil. Nah ini langsung boil tuh, mendidih dia. Oke. Nah, ketika dia udah mendidih, Boil sama yang mainan yang ini. sama yang yang gitu-gitu ya, lagi ngetren sekarang. Itu kan dia lagi main boil dia. Bowling kan maksudnya? Oh iya. Tahu juga dia. Ah, udah sering nonton saya. Nah, Nah, ini berikutnya tinggal kita kasih bawang bombay di atasnya. Bang Kris suka makan bawang bombay nggak? suka dong. Bawang bombay, bawang merah, bawang putih, semua dimakan lah pokoknya. Kalau semua bawang-bawangan lah suka semua. Gak ada yang nggak suka. Ya, kita potong kasar aja. Oh, potong kasar. Nah, Ih, aku mah nggak suka kasar-kasar, chef. yang halus ya. Iya. Oh, iya, bener. Heeh. Kalau saya memang kasar sih. Oh. Ya. Oh gitu. Iya. Sebenarnya bawang ini adalah senjata yang paling pas untuk menggantikan MSG, Bang Kris. MSG. Ya, MSG itu sebenarnya atau micin itu Ya. kan menghasilkan rasa yang namanya gurih atau enak atau apa yang pokoknya dia bilang kalau nggak pakai micin nggak enak. Nah, sebenarnya micin itu sebenarnya didefinisikan sebagai panca indera yang keempat. Jadi ada manis, asin, asam. Ya. Nah, ada lagi yang namanya yang keempat itu umami. Umami. Itulah yang dibilang gurih atau yang dibilang enaknya itu. Oh, Nah, oke. betul. Jadi umami sendiri bisa ditemukan di beberapa banyak bahan, seperti bawang-bawangan, terus juga ada umami dari kulit udang, Oke. umami dari rumput laut, umami dari kacang-kacang kedelai, itu menghasilkan umami. Oh, termasuk ini miso. Betul. Oh, miso kan dari kacang kedelai juga Kacang ya? kedelai. Oh, oke. Jadi sebenarnya kita tetap bisa menghasilkan rasa makanan yang gurih tanpa kita menggunakan MSG jika ada teman-teman yang khawatir dengan MSG. Oke. Sebenarnya chef, kalau MSG itu dari apa sih? MSG sebenarnya adalah fermentasi kedua dari air tebu. Oh, tebu. Dari tebu gitu loh. Jadi ya sebenarnya dari basicnya sebenarnya karena dia dari glutamat, memang sebenarnya turunan dari gula. Oke. Gitu. Nah, dicampur dengan sodium. Makanya dia ketemu lah ikatan antara monosodium glutamat. Jadi Kurang dapet lebih lah begitu. rasanya ya? Dapat. Makanya biasanya kalau orang-orang yang udah menggunakan micin, mereka Ya. suka over sodiumnya karena sebenarnya di dalam MSG sendiri sudah ada garamnya. Oke. Gitu oke, loh. oke. Jadi teman-teman kalau yang terbiasa memasak dengan menggunakan micin di rumah, teman-teman boleh mengurangi garamnya dan memasukkan MSG-nya. Atau kalau misalkan nggak mau pakai MSG ya boleh micinnya. Atau pakai micin yang nggak usah garamnya. Kadang-kadang orang over sodiumnya di situ sih. Sebenarnya banyak yang bilang kan kalau diet nggak boleh makan garam, sebenarnya kan Betul, salah setuju. juga ya, benar nggak? Setuju. Tuh Bang Kris. Nah ini dia udah Ini berapa lama ini, chef? ini dari dia proses boil Iya. mendidih 10 menit dia selesai. Oke. Chef, ini kan ilmu pengetahuan ya, Chef. Yes. Kalau misalkan kan biasanya orang kalau masak kayak gini tuh kan ditutup ya, Iya. didiemin aja. Iya. Dan biasanya bawahnya tuh kan suka ada namanya kerak nasi lah ya, kayak Betul, gitu. liwetan gitu ya? Liwetan Iya, kayak gitu. Itu bisa juga kayak gitu. Bisa, nanti kita akan bikin kayak gitu. Oh, Nah, ini saya oke. masukin kismisnya. Oke. Kismis ya. Wah, Iya. mantep banget nih. Kismisnya sudah jadi ini saya beli kismis yang tidak dimaniskan. Jadi Iya. ini kismis asam. Jadi sebenarnya kismis sendiri aslinya itu asam, Bang Kris. Oh iya. Iya, Kismis itu apa sih? Emang Kis- anggur. Iya, betul. Kismis itu adalah salah satu dari sejenis anggur yang dikeringkan.
Ya pengeringannya tuh bisa air dried, bisa sun dried. Maksudnya sun dried itu pengeringan matahari, ada juga yang pengeringannya air dried, itu pengeringan angin dengan suhu juga suhu panas. Iya. Tujuannya adalah untuk mengawetkan makanan. Sebenarnya makanan-makanan kering itu sendiri tradisinya adalah dilakukan oleh orang-orang zaman dulu yang hidupnya di cuaca ekstrim, kayak cuaca-cuaca dingin. Makanya mereka tuh suka bikin yang namanya pengawetan buah, pengawetan daging. Iya. Karena memang di masa di musim dingin kan banyak buah-buahan ataupun sayur-sayuran tuh nggak tumbuh. Oke. Jadi mereka banyak mengeringkan buah-buahan, makanan kayak gitu. Nah, sejatinya sebenarnya kalau kismis, beberapa jenis kismis yang dijual di pasaran untuk masuk ke taste-nya market, ketika proses pengeringannya pertama itu direndam dulu dengan air gula biasanya. Oh, jadi manisnya bukan asli dari kismis. Manisnya disclaimer dulu ya, mungkin ada beberapa yang memang mereka meyakini bahwa anggur mereka itu bagus dan manis. bagus dan manis, tapi umumnya sih marketing 101 sih ada penambahan gula. Ada penambahan gula. Ada penambahan gula. Karena memang beda Marketing 101. Marketing 101. Ada penambahan gula ya Iya. ini ya, Chef ya. Jadi sebenarnya kadang-kadang perilaku produsen tergantung dari permintaan konsumen sih sebenarnya. Karena kalau orang bilang kita Ini sedap banget wanginya. iya. Karena kalau kita di produsen menjual kismis yang asam gak laku. Iya, gitu benar-benar Gitu. setuju. Oh, ini nggak enak nih, asam. Yang ini yang enak nih, yang manis kayak Iya, gitu. iya, betul. Padahal sebenarnya nggak. Originalnya asam. Originalnya lebih banyak yang asam sih, gitu. Contoh strawberry. Stroberinya manis. Iya. Betul. Manis. Manis di mana strawberry? Iya, betul. Nah ini kayak gini sih, Pak Kris. Oke. Berarti ini udah tinggal nunggu. Tinggal nunggu, nanti fasenya adalah kita akan masak sampai boleh dilihat ke sini. Nanti kita akan masak sampai nanti berasnya mulai kelihatan. Sampai berasnya mulai Ya, kelihatan. jadi ini kita masak di api yang lumayan besar untuk memecahkan bulir-bulir si padinya. Ya. Nanti ketika berasnya udah mulai kelihatan, kita akan kecilin apinya. Nah, itu proses liwetnya. Oke. Ya, Bagas kayaknya pasti suka tuh kalau bawah-bawahnya ada kerak-keraknya kan. ngaliwet gitu. Betul. Jadi ini adalah nasi kapsa modifikasi. Ya. Ini Kasih kalau kamsa liwet ya. Indonesia banget. seandainya Arab itu di tanah Sunda, bikinnya pasti begini. Aslinya enggak, Bang Kris. Dia tuh masaknya di kubangan tanah. Oh iya. Iya, dia pakai tembikar kayu, dimasaknya di bawah tanah, dimasak pakai kayu bakar. Waduh. Gitu. Ini kayaknya Bang Kris bakal kalah nih kayak gini. Enggak, Bang Kris. Ngomong-ngomong soal karbohidrat, ini kan karbohidrat ya Bang Kris. Iya. Kalau kita masak makan sebenarnya Tapi ini udah full protein juga dong. Iya sih karena tadi kita udah lihat ada di angka 350 gram lah ya kurang lebih ayamnya. berarti berapa gram protein itu Bang Kris? Kalau misalkan yang yang 100 gram itu kan 31 set. Berarti Yes. ada di angka 93-an kurang lebih set. Oh, berarti 93-an protein. udah lumayan banyak ya. kan? 93 ditambah 15 lah. 93 ditambah 15 atau 16 lah ya. Berarti 100 lah ya. 100 ini ya. 106 108 ya, 108-an ya. 100 ya 100 108 kan lah ya. 93 ya, 93 tambah 15 ya 108 lah kurang lebih. Ya kan, nah di 108 itu kan prosesnya cukup gede lah, cukup gede. Apalagi ini bisa buat banyakan juga. Kalau kita satu hari itu kita butuh berapa protein Bang Kris? Tergantung, kalau misalnya kita pengen bangun badan biasanya 2 kali berat badan. Kalau misalkan ada yang kan ada yang PGK, penyakit ginjal kronis atau sindrom uremia ya. Mohon maaf banget itu kita cuma bisa mengkonsumsi 1,2 sampai 1,6 kali berat badan. Jadi nggak bisa terlebih dari itu. Karena kan ginjalnya itu kan lagi sakit ya. Gitu kan. Yang Bang Kris nggak diskriminasi, tapi Bang Kris ngedoain mudah-mudahan yang kena PGK atau yang sindrom uremia mudah-mudahan cepat sembuh ya kan. Tapi ini sekedar ilmu pengetahuan aja buat teman-teman semua, kenapa orang yang penyakit ginjal nggak bisa makan banyak untuk proteinnya. Karena protein itu akan menjadi asam amino. Asam amino itu akan menjadi urea, ya kan, akan diserap oleh ginjal menjadi urin. Oh, jadi makanya Betul. orang-orang yang bilang lu jangan makan protein nanti kena ginjal. Nah, itu khusus untuk orang yang penyakit ginjal. Kalau udah kena ginjal. Betul, karena kalau misalkan orang yang sehat ya Seb ya, Iya. itu biasa kalau makan protein kebanyakan itu akan diserap ginjal, dijadikan air urin kalau kebanyakan. Oh, Seperti itu. meskipun kebanyakan. Meskipun kebanyakan. Ketika fungsi ginjalnya Sehat. sudah masih bagus Baik. atau sehat. Iya, betul banget. Dan sebenarnya untuk membuat ginjal sehat itu kan juga faktor banyak ya Bang Kris ya. Ini salah satunya nih, detox bagus juga ini. Kemangi. Ya, kemangi juga bagus. Ya kan? Air putih, ya kan? Jangan sampai kurang air putih lah. Karena kan gini, kalau misalkan jadi urea, ini kan protein jadi asam amino jadi urea nih. Urea kalau pengen diserap ginjal menjadi urin harus butuh apa? Air. Air. Urin kan apa? Pipis.
Betul. Gitu kan? Justru makin berat diserap ketika kekurangan air. Betul. Makanya orang yang lagi diet, yang lagi high protein, ya kan, kemudian dia kurang makan, kurang minum air, nah itu biasanya kerja ginjalnya cukup berat untuk mengeluarkan protein yang terlalu berlebih. Saya punya cerita pribadi, bahkan kalau orang yang udah kena ginjal pun sekarang malah airnya harus minumnya sedikit, Bang Kris. Oh iya, Iya. wow. Jadi kebetulan keluarga saya lagi ada yang kena ginjal. Kalau di track ke belakang nggak ada hubungan sama protein sih, Iya. tapi memang dia kurang minum sampai akhirnya fungsi ginjalnya sudah menurun. Bahkan dokter menyarankan nggak boleh lebih dari 500 ml sehari. Oh, karena fungsi ginjalnya emang udah berat. Sudah berat. Jadi gini, ya. biasanya kalau orang yang lagi terapi ya, yang lagi terapi, misalkan kan kita kena PGK atau sindrom uremia, itu biasanya itu mereka itu kan nggak bisa nih memecah antara air sama darah. Makanya kan menyampur darah, makanya kenapa mereka bengkak. Nah, biasanya mungkin, ya kan, saya juga belum tahu untuk ininya. Biasanya kalau misalkan terlalu banyak minum air, biasanya agak lumayan tuh cuci darahnya kan, makanya mereka harus cuci darah kan, seperti itu, karena ginjalnya udah fungsinya udah nggak seperti orang yang normal. Seperti itu, Chef. Jadi agak dikurangi. Tapi kalau untuk menjaga kesehatan harus banyak minum air. Iya benar, setuju. Biar ginjalnya nggak berat kerjanya, Chef. Gitu. Setuju. Ini kayaknya udah mulai mau mateng nih. Udah mau mateng nih, Bang Kris. Waduh. Nah, ini sudah mulai yang kayak tadi Chef bilang, permukaan nasinya udah mulai kelihatan nih. Nah, ketika dia permukaan nasi udah mulai kan, Bang Kris setuju nih, udah wangi banget nih. Wah, ini udah mirip kayak yang di restoran-restoran ya. Yang bener nih. Iya. Udah bisa godek-godek belum lehernya? Kita godek. Iya. Haji. Ayo, Habib ya. Nah, ini setelah proses ini kita tinggal kecilin apinya, Iya. Ditutup nggak? lalu kita tutup. Nah, ini untuk mematangkan seluruh berasnya supaya nanti suhu panasnya itu ngumpul dia. Ya. Jadi satu. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal karbohidrat, Bang Kris. Jadi sebenarnya tuh ada tim yang anti karbohidrat, ada tim yang boleh makan karbohidrat. Itu gimana, Bang Kris? Ini seru nih, teman-teman. Jadi gini, teman-teman, kalau misalkan untuk karbohidrat sendiri kan itu terkandung dalam nutrisi makro. Oke. Ya kan? Kalau misalkan kita sebut ada, kalau misalkan orang lagi diet defisit kalori, Chef. Betul. Defisit kalori itu pengurangan jumlah kalori. Apa itu kalori? Kalori itu adalah satuan energi. Oke. Energinya dikumpulkan dalam satuan angka. Ya kan, dalam angka nih, ya kan. Dari karbohidrat ada kalori, dari protein ada kalori, dari lemak ada kalori. Iya. Karbohidrat dan protein itu 4 kalori. Oke. Ya, per 1 gramnya. Nah, kemudian ada lemak itu 9 kalori. Besar ya. Betul, besar kan. Nah, dari situ tuh saya udah kelihatan. Kita kalau misalkan nggak makan karbohidrat tetap ada tenaga nggak? Ya ada, kan ada kalorinya. Nah, itu di situ saya sebenarnya. Jadi nggak anti nasi boleh nggak? Kalau menurut saya lebih ke pilih aja. Kalau misalkan kalian doyan nasi, ya kan, pilih nasinya yang lebih rendah kalorinya, seperti nasi merah, ya kan. Kemudian nasi merah kan itu cuma ada di angka 110 kalori, gitu kan. Kalau nasi putih kan ada di angka 130 ya. Lebih memilih aja, memilah gitu aja, Chef. Jadi kalau betul, stop banget boleh nggak? Ya boleh aja. Kadang orang mikir nggak akan ada tenaga, tetap ada tenaga kan, masuk yang lain. Iya kan, lemak masih masuk. Ya kan, karena sebersih-bersihnya daging nih, Chef, udah dikikis, kulitnya nggak ada, tetap ada lemak daging. Ada lemak daging. Lemak bawaan. Betul, itu lemak bawaan pasti ada. Jadi nggak mungkin 100% itu bersih. Nol, ya, gitu, Chef. Jadi memang sebenarnya kalau misalnya kita berbicara tentang orang yang anti banget karbo, nggak usah anti, sama aja. Kalau misalkan anti karbo, ya kan masih ada dari protein, ya kan masih ada dari lemak juga kita makan. Sebenarnya bisa menambah kalori juga. Dan nggak anti, kalau misalkan doyan banget, ya nggak apa-apa. Cuman kita pilih aja karbo yang cocok. Berarti kesimpulannya adalah bukan hanya boleh atau nggak boleh makan karbo, tapi lebih penting adalah berapa kalori harian yang kita pakai hari itu. Betul. Contoh gini aja, ringannya aja ya. Kita makan gorengan. Let's say kita makan gorengan itu 5.000 itu 10 biji. Rata-rata kan ya. Atau kalau misalkan yang harganya 1.000-an berarti 5 biji. Iya, 5. Oke, 5 biji lah ya. Nah, dari 5 biji ini kurang lebih, ini kalorinya bisa sampai 700 kalori loh. Wah, banyak ya. Banyak, Chef. Kita beli 5.000 tapi 700 kalori. Tapi kalau Chef Dewan makan nasi, bisa berapa piring? 700 kalori bisa 3. Nih, 100 gram aja, cuma 130. 700. Itu nasi putih loh, belum nasi merah cuma 110. 3 piring, Bang Kris. Lah, lebih dong. Iya, kan? Benar. Maksudnya kita bisa makan lebih kan, misalkan sepiring let's say cuma 100 gram gitu kan. Iya, benar. Kalau misalkan kita kaliin gitu kan bisa 6 piring loh. Nah, jadi antara banyak dan sedikitnya itu loh, Chef. Kan sebenarnya tujuan makan itu apa? Kenyang. Betul kan? Nah, kadang kalau orang udah kenyang, ya makanya saya bilang cara masaknya, cara pengolahannya kalau bagus itu pasti akan lebih nyaman.
Jadi bukan nasinya yang dikurangin, tapi olahraganya yang dibanyakin. Setuju sih, Sama setuju, makanan setuju. yang tinggi kalorinya dijauhin atau dikurangin. Berarti banyak yang bilang gini, gue gak makan nasi nih, udah gue nyemil aja gorengan aja satu. Iya, sama aja bohong, mending makan nasi. Bener gak sih ya teman-teman? Yang ada malah gorengan itu jadi lebih boros kalorinya. Betul. Kalorinya lebih banyak masuknya, tapi jumlahnya kenyang nggak? Enggak, habis Enggak. makan gorengan makan nasi lagi. Makan nasi juga. Atau gorengan sama nasi, Chef. Enak juga. Iya, enak juga. Kalau lagi kepepet, minggu depan lah Bang Chris saya Oh, mulai iya. masuk fase nasi dan gorengan. Oh iya. Chef, ini jadi udah matang belum nih? Kita buka ya. Ya. Wow, enak banget. Ternyata jadinya seenak ini loh. Ini kayak di restoran-restoran loh. iya. Harum ternyata, Chef. Serius deh ini. Wah, mantep ini. Ini bisa recook di rumah nih. Bisa dong. Wah, Dari aromanya saja sudah terbayang kelezatannya. Ya kan? nanti resepnya tulis dong. Itu Resepnya iklan tulis apa dong. ya? Oh, iya. Boleh, resepnya tulis. Tapi kita tulis di deskripsi ya teman-teman. Iklannya banyak sih, Chef. Iya, Kayaknya. Dari aromanya saja. udah Kalau terbayang iklan ini, kelezatannya. Chef, ada manis-manisnya gitu. Oh tahu. Oh, iya. Kalau that's evolution. Oh iya. Oh, iya. Nggak mau kalah sama Chef nih. Bang Chris juga udah mateng. Tempe, protein. Ini pasti Bang Chris lebih enak masakannya daripada Chef. Ya mudah-mudahan sih. Kelihatannya sih lebih enak sih. Kelihatannya ya. Yang jelas proteinnya lebih banyak. Iya. Proteinnya lebih tinggi dong. Iya, betul. Ya kan, karena ini banyak nih jumlahnya. Oke, karena Bang Chris udah mateng dan Chef Depan juga udah mateng, kita akan langsung sajiin dan kita langsung Oke. cobain mana yang lebih enak, Chef. Siap. Kita saling nyobain. Lalu ngomong-ngomong ini kemanginya gimana nih Bang? Oh iya, astagfirullahaladzim, lupa. Enggak, saya tuh tadi ngetes aja, Chef. Apakah Chef itu sadar gitu akan Sama kemangi? Iya, biasalah kalau kadang kan kalau misalkan sesama chef itu kan biasanya suka challenge gitu kan. Betul. Di kitchen gitu kan biasanya suka ini Betul. kan. Jadi nah kalian boleh makainya sama batangnya, boleh daunnya aja ya. Teman-teman, ini tergantung dari selera aja. Kalau Bang Chris biasanya sukanya daunnya aja ya kan, apalagi pucuknya gitu kan. Pucuk. Iklan. Tapi wajar sih kalau lebih suka daunnya. Iya. Kan kita bukan tim batangan. Oh iya. Yeah. Tim daunan dong. Iya. Tim pucuk. Iya, tim pucuk. Ini tergantung selera ya, pengen banyak boleh, sedikit juga nggak jadi masalah. Oke ya. Jadi sesuaikan aja ya kan. Yang paling penting itu kalian itu harus dimakan. Intinya kayak gitu. Jadi biar nggak mubazir, ya kan. Ini Bang Chris apa namanya? Bikinnya agak banyak nih, Chef. Jadi biar mantap kan, Chef? Iya. Nah, kalau misalkan nanti pakai minyak nih, teman-teman dikasih minyak sedikit, itu akan lebih ini lagi nih, lebih gurih lagi, lebih bagus lagi benar, bentuknya, karena dia akan lebih garingnya itu lebih mantap, Chef. Kalau pakai minyak, ya karena pakai minyak sedikit Yes, sih nggak yes, apa-apa yes. sebenarnya. Sebenarnya Cuman nggak kalau apa-apa, ya. ini ya kan di depan Chef lah, jangan pakai minyak lah, kita biar Iya. ini Chef healthy loh. By the way, kalian tahu nggak? Chef ini pernah ngalamin berat badan sampai di angka 120-an ya, Chef. Wah, iya. Woi, fotonya yang ini nih, no, gede banget kan? Iya. Bisa Itu kan? kecilin dikit. Bisa transformasi sampai segede Iya. gini, itu ya saya tepuk tangan lah, Chef. Weh, respect lah, luar biasa loh. Berarti semenjak jadi chef sadar berat badan atau gimana? Oh, ini Bang Chris, ceritanya waktu itu era Covid. Era Covid. Jadi era Covid itu ada dua kejadian. Yang pertama, dia di Covid, dari dulu waktu itu saya kerja di hotel. Oke. Ya, saya head chef di hotel di Jakarta. Heeh. Karena lagi Covid, hotel tutup. Hotel Jadi tutup. kita dirumahkan. Bengkak tuh, Chef. Bengkak. Nah, Oke. ketika bengkak, sebelum bengkak yang pertama, Iya. saya pernah kecelakaan, meniskus saya pecah, ada Oke. 3 jahitan. Oke. Jadi saya pakai tongkat. Ketika saya pakai tongkat, makin bengkak karena Oke. malas olahraga, malas jalan, Iya. malas, terus kita secara mental kayak udah Kena lah ya. kena mental. Aduh, gimana mau Udah kayaknya nggak bisa ya. olahraga lagi. Iya, gitu. Betul, terus betul, kayak betul. dorongan, tapi bukan dorongan ya. Advice dari orang tua, jangan olahraga berat, jangan ini, jangan itu. Jadi kita yang kayak makin menghindari olahraga, Betul, semakin betul, bengkak betul. Bang Chris. Ada pressure lah dari orang tua Ada ya. pressure. Nah, karena mereka sayang mungkin ya. Betul, iya, Mereka pasti sayang. kan nggak Mereka pengen mau- ada luka Kita lagi, ya, jatuh betul. lagi gitu kan. Sampai ada titik di mana Bang Chris sadar akan kesehatannya itu ketika saya ada di fase saya itu sehari-hari itu lemas Bang Chris. Jadi bangun tidur tuh nggak semangat. Iya. Terus sebelum kadang-kadang ini kita nggak tahu nih antara kita lapar atau kenyang. Kita lemes, habis makan makin lemes. Iya, Setelah iya. makan kita, terus saya pikir, nih waktu itu saya umur berapa ya?
4 tahun yang lalu lah. 4 tahun yang lalu. 35-36. Wow. Sekarang berapa nih? Sekarang OTW 3940. Waduh, udah mau kepala 4. Nggak Iya. kelihatan nih. Oh, iya. Mungkin kurang Tapi dekat. foto yang tadi Mungkin ya. kurang dekat Bang Kris. Tapi foto yang tadi kelihatan kayak 50. Aduh, 50 ya. Kelihatan gadun ya Bang Iya, Kris ya. gadun ya. Nah, ini Bang Kris, jadi habis itu saya cek lab sendiri. Oke. Jadi saya cek darah sendiri, hasil lab, cek yang basic sih kayak asam urat, kolesterol, dan itu udah lumayan gede-gede. Gulanya udah 90, Takut ya, ya 98, MCU-nya. 99, udah mulai masuk kayak mau diabetes, kolesterol udah lewat 200. Iya. Jadi kayak worry-nya karena inget keluarga sih. Betul. Karena waktu itu anak juga kayak baru lahir, masih kecil, terus kita pikir kayaknya mereka butuh saya lebih panjang untuk saya nyari duit lebih lama. Gitu. Iya, betul, Jadi kayaknya betul. kalau saya Setuju, nggak setuju. ambil keputusan untuk lebih sehat saat ini, Iya. saya takutnya nanti saya lebih sedikit waktu saya buat nemenin mereka di hari tua saya. Iya, Jadi iya. pemikirannya udah nyampe ke sana. Apalagi kan COVID kan kita sangat struggle lah. Iya. Apalagi orang-orang FNB tuh udah ngalamin tuh COVID tuh kayak kita tuh bingung nih, ini nyari duitnya gimana, Iya, selanya gimana. Jadi kita kayak berpikir ini momennya sih harus mulai memikirkan kesehatan yang dulu kita nggak pernah pikirin. Kalau dikerja di dapur tuh kita bisa bikin makanan-makanan sehat, tapi hidup kita tuh jauh dari sehat, Bang Kris. Oke. Misalnya paling gampang deh, anak-anak dapur nih suka banget misalkan di dapur tuh rata-rata semua dapur pasti punya jual yang namanya French fries, kentang goreng, Iya, bener nggak? French fries. Tamu kita mungkin badannya sehat, tapi dia makan French fries. Tapi kenapa dia tetap sehat? Ya mungkin karena dia makan French fries frekuensinya sebulan sekali. Iya. Kalau dia lagi datang doang, kita setiap menit ada French fries di tempat. Oh. Dan selalu kan Satu. kadang Oke. lewat nyemil French fries, Iya. kadang ada sisa-sisa makanan kita cemil-cemilin. Jadi sebenarnya yang bikin badan kita rusak ya diri kita sendiri sih. Iya, Gitu. betul. Heeh. Kesadarannya mulai tumbuh pada saat udah mulai susah gerak gitu. Udah ya. mulai mager, udah mulai lemes, udah mulai apa kayak aduh ini waktunya sih udah mulai harus. Akhirnya bisa jadi sampai kayak sekarang nih. Iya, Wah, betul. luar biasa. Dan inspirasi pertama Bang Kris Putra sih. Wih, siap. Jadi Terima waktu kasih. itu kayaknya kita pernah di satu tempat gym tuh saya ngeliat Bang Kris Putra kayak waduh ini sih inspirasional banget sih. Jadi waktu itu pernah tuh ada fotonya tuh. Nah ini nih fotonya nih. Wow, iya. Itu kalau nggak salah Bang Kris mau ke Jepang deh kalau nggak salah. Iya, mau Nah, kejuaraan. itu saya lagi di dalam fase-fase lagi dietnya Bang Kris. Oh, lagi penurunan tuh ya. Iya, cuma Bang Kris kan katanya kalau bisa mesin ya ini angkatnya gede banget ya kan, akhirnya ya jadi saya makin semangat. Oke, Gitu, luar Bang Kris. biasa. Sebelumnya Iya. thank you banget, Siap. Chef, respect banget, udah bisa terinspirasi sama Bang Kris, dan luar biasa banget loh. Ternyata kisahnya itu bisa menginspirasi banyak orang loh sebenarnya. Karena berat badannya tuh waktu itu bener-bener, gede banget dan Iya. jauh banget looknya, jauh banget. Yang ini seperti ini dan yang itu seperti itu. Iya. Jadi Ya, kayak begitulah. wow. Tapi ternyata memang olahraga tuh banyak berubah ya, Chef. Banyak ternyata ya ada yang lebih dari yang saya bayangin, nggak cuma soal bentuk badan, Iya. tapi lebih ke cara kita berpikir, cara kita melihat orang itu jadi bisa lebih positif. Cara kita melihat diri kita sendiri, kita jadi lebih bisa positif. Kerja bisa lebih lama, Kerja karena jadi lebih sehat. panjang, ya, Betul kan? Nah, betul, itu gitu. banyak loh manfaatnya. Banyak. Selain looknya jadi lebih oke, lebih keren kan, jauh banget ya sama looknya yang ini Oh, iya. sama yang ini gitu Iya. kan. Menurut saya kalau misalnya kita minimal lebih bugar ya, nggak harus nge-gym. Mungkin salah satunya bisa nge-gym karena kebetulan Chef Depan milihnya gym ya. Gym. Milihnya gym, milihnya fitness. Kita mungkin pengen olahraga senam, zumba, aerobik atau renang, lari atau apapun itu semua bagus. Gak ada yang Lakuin jelek. aja apa aja Lakuin sih, aja. iya, Yang benar, penting sesuai kesukaan dan sesuai hobi. Oke, kita udah matang nih Chef. Sekarang kita langsung Let's go. sajikan dan kita langsung tes siapa yang paling enak. So this is the moment of truth. Kita langsung saya panasin dulu, Chef. Apa itu artinya ya? saya ngeliat di film. Oke guys, sekarang sudah matang dan kita langsung sajiin. Wow. Oke kan? Kita langsung sajiin di sini. Nah. Ini jos nih namanya nih. Gile. Protein guys. Ini Protein. ngasih saya ide banget Bang Kris. Jadi Apa tuh? kalau saya di rumah tempe, Iya sih, bener sih. pertempean. Nah, udah biar cepet dingin. Ya kan? Nah, oke. Wow. Sudah jadi dan ini dia masakan dari Bang Kris Putra Protein, guys. Wah, udah jelas nih, ini pasti yang lebih enak nih, Chef. Oh, kita lihat dulu nasinya saya. Oke nih. Oke. Chef, kirain pengen debus, Chef. Jangan, Oh, iya. panas Bang Kris.
Nah, ini juga udah jadi nih teman-teman. Semoga nyampe ya aromanya ke rumah ya. Ya, mantap ya. Makin semangat nanti nih masaknya. Nah, ini saya tuang ya. Nah, teksturnya. Karena dia long grain nih, dia masih ini nih. Widih. Nggak pakai minyak loh ini. Nggak pakai minyak Bang Kris. Waduh. Ini sih. Saya harus mencium wanginya. Wanginya Bang. Ini wangi, Sep. Wanginya, Sep. Enak banget loh wanginya loh. Ini kalian ini, wah ini makan dua ini sih udah jos ini. Ini, wah ini aroma kekalahan nih dari Bang Kris. Enak banget nih nasinya kayaknya nih. Wah ini Bang Kris icip dulu nih, icip Boleh dulu. Bang Kris. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Wah, jos guys. Padahal nggak pakai apa. nggak pakai mecin, nggak pakai garam, cuma satu bumbu doang. Nah, terakhir ini Bang Kris. Apa nih? Untuk menambah aroma gurihnya, aku pakai lemon. Oh, pakai lemon. Iya. Wow. Berarti dicampur gitu ya, Chef ya? Campur. Oke. Udah jadi resep Chef Devan. Nasi Wah, kapsa mantap sekali dengan nih. ayam. Wah, mantap nih. Kita sama tempe tuna apa ya namanya? Wah, udah pokoknya tempe tuna ala Bang Kris Utra. Wah. Kita langsung cobain. Oke, let's go. Oke, let's go, kita langsung cobain. Chef, makan nasi 2 kilo sama makan tempe. Nah, ini dia. Hari ini Bang Kris bakal versus masak bersama Chef Depan. Kita lihat siapa yang paling jago masaknya. Kebetulan kalau yang nasi dimasak sama Chef Depan. Oh iya. Ini masakan Chef Depan dan ini masakan Bang Kris Putra. Sekarang kita langsung cobain masakannya ya. Ayo. Oke, kita langsung cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas banget ya. Gimana, Chef? Enak? Nah, Enak. sekarang kita tukeran. Oh iya, betul. Kita tukeran, Chef. Nah, oke. Kita nyobain nasi. Ini udah ada ayamnya loh, udah ada proteinnya loh. Tuh. Ya kan? Ini sih parah, Chef. Ini nggak ada bumbunya loh. Iya, enak nih. Oh iya. Nah, coba Chef. Enak nggak? Cara bikinnya gampang banget tadi. Wah, nih, ini enak, Chef. Wah. Wah, mantap banget nih. Tomatnya. Mantap Bang Kris. Juara. Full protein. Cuma satu bumbu doang loh, Chef. Bisa Satu sampai seenak ini loh, nggak nyangka. Satu bumbu doang. Jadi buat teman-teman yang pengen lihat video fullnya masak kita gimana, langsung tontonin video YouTube kita ya. Ada di Bang Kris dan Chef Depan. Dan buat teman-teman kalau misalkan pengen recook juga, Bang Kris tulis resepnya di bawah. Oke. Resepnya ada di bawah ya. Untuk ringkasannya ada di video ini. Oke, ini enak banget sih. Panas. Ini panas bisa Mantap. buat di restoran nih, Chef. Enak, Chef. Jadi Jadi saya sebenarnya udah berlatih, Chef. Tapi nggak bisa lebih hebat dari Chef. Ampun. Kalau Bang Kris. Iya. Karena ini juga sebenarnya enak banget loh. Karena masak itu nggak perlu keahlian, yang penting niat dan kita tahu apa yang kita makan. Betul. nggak? Yang penting ada proteinnya. Ya kan? Saya juga kayak pengen nyobain itu deh Bang Kris. Enak banget loh. Coba. Nah, mantap banget loh. Juara loh ternyata. Tempe doang ya kan bisa enak ini kan. Karena kita harus tes makan nasinya sama tempenya. Nah, cocok. Nah, benar. Kita coba ya makan nasinya. Hmm. Ya kan, kita makan nasi sama tempenya. Nah, makan nasi sama tempenya guys. Wah. Enak ya, Chef. Juara. Ini mah nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Hah? Karena cocok banget rasanya teman-teman. Siapa Langsung sangka, iya. ngeblend gitu ya. Siapa Betul ya? sangka nih nasi kapsa dari Arab ketemu sama tempe, cocok jadi jodoh. Ya. Chef, by the way, Bang Kris dengan seorang atlet ya dan influencer dengan masak kayak gini, ya skillnya gimana, Chef? Skill masaknya ya. Iya. Kalau skill masak, tujuh. Tujuh. Karena apa? Karena masak itu sebenarnya bukan soal tangan aja,
tapi soal passion teman-teman. Banyak orang yang ngakunya udah chef tapi nggak punya passion. Makanannya underrated atau biasa aja. Jadi makanan yang paling enak adalah makanan yang bisa dinikmati teman-teman. Bukan cuman yang kelihatannya bagus, bukan cuman yang looks-nya bagus sehingga bisa dijual mahal. Tapi yang kayak gini doang teman-teman, Bang Kris bikin sesederhana ini tapi bisa dinikmatin. Jadi kalau jangan ngomongin skill, kita ngomongin Bang Kris sendiri nih, appreciate banget. Karena Wow, apa? Untuk membentuk badan, tapi juga masih rela-relain punya waktu buat masak sendiri. Gimana dengan teman-teman yang ngakunya sibuk? Nah, wajib dong masak ya. Wajib masak. Buat teman-teman yang pengen tahu resep berikutnya, Chef Devan biasa bikin di akun nih di sini ya. Di bawah langsung follow aja. Dan kalian kalau misalkan pengen tahu resep-resep atau segala macam, di situ udah ada pengetahuan, semua udah ada. Oke? Kalau kayak gini sih nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah teman-teman. Karena makanannya Bang Kris dengan masakannya Chef Devan cocok dan jadi jodoh ternyata teman-teman. Oke, sekian aja kira-kira resepnya. Terima kasih Bang Kris atas waktunya udah ngizinin kita bikin konten di Gym Kampung. Dan terima kasih juga udah datang ke undangan Bang Kris Putra main ke Gym Kampung, luar biasa banget. Sama-sama. Masakannya enak. Oke teman-teman, jangan takut masak yang di rumah dan prioritasin masak yang sehat-sehat. Jangan lupa, eating is like a therapy and your food must be your medicine. Sampai ketemu di Artinya naon? artinya nanti pakai saya. Kaki keras bohongnya. Hati keras. Oke, sampai ketemu. Bye. Bye-bye.